Eh, Oke, kita mulai ya. Sekarang, enggak. Sekarang, ya, ada di sana. Kita ini konsep sistem informasi ya. Saya langsung share screen aja. Share screen konsep sistem informasi. Mungkin saya buka PDF-nya aja biar oke. Ya. Oke. Ini hari ini pengantar sistem informasi. Nah, kita mulai ini di konsep sistem informasi ya. Ini ada yang namanya informasi, ada data. Nah, kita kadang sering bingung membedakan mana data, mana informasi ya. Jadi kita sering tertukar. Nah, jadi apa itu data? Nah, data ini adalah fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Jadi kita belum mengolahnya. Jadi itu berbentuk data. Ada data apa misalnya data penjualan, data transaksi misalnya di tol dan lain-lain, itu data ya. Belum kita olah. Nah, informasi ini adalah data yang telah diolah menjadi satu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata atau dapat dirasakan akibatnya pada tindakan atau keputusan saat ini atau yang akan datang. Ya. Jadi misalnya, nah, Anda punya nilai PSI, nilainya adalah A. Nah, A itu adalah data atau informasi. Silahkan dijawab. Nilai A PSI itu data atau informasi? Izin menjawab Pak, informasi. Ya, Informasi Pak. informasi. Nah, lihat definisi ini. Udah diolah atau belum? Nilai A tadi. Nilai A itu kan pasti dari nilai-nilai yang ada kayak tugas atau UAS, UTS kayak gitu Pak. Jadi menurut saya itu informasi. Nah, kalau itu informasi, apa sih tindakan ketika Anda tahu bahwa Anda PSI dapat A gitu? Apa yang akan Anda lakukan? Gimana Pak maksudnya? Iya kan kalau misalnya ini kan namanya apa namanya informasi itu ketika Anda menerima informasi, Anda akan mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan informasi tersebut. Nah, kalau misalnya Anda dikasih informasi, kalau itu informasi, Anda dapat nilai PSI-nya A, apa yang akan Anda lakukan? Kalau misalnya saya mendapatkan nilai A, berarti nilai ini kan bisa saya simpan buat di kemudian hari gitu Pak. Mungkin nanti saat saya mau ngambil semester lain, karena saya udah mendapatkan nilai A, berarti saya udah bisa ngambil mata kuliah yang lain gitu Pak. Nah, hanya buat lulus tidak lulus aja kan? Iya. Nggak ada buat keperluan yang lain. Nah, jadi itu belum jadi informasi. Ya, kalau jadi informasi itu Anda bisa melakukan tindakan yang lebih dari tidak sekedar oh kalau lulus nanti nggak usah ngambil lagi. Terus kalau misalnya apa belum lulus harus ngambil lagi, kan itu artinya tindakannya apa namanya nggak terlalu banyak gitu ya, nggak terlalu strategis gitu ya. Iya Pak. Bapak pesan apa tadi? Rendang.
Ikutan aja kalau di sana. Ini ikan ya ini. Oh, di sana. Ya. Bapak mau makan di sana apa di sini? Di sini aja nanti Pak. Baik. Saya ngajar dulu Pak. Oke. Gitu ya. Nah, mungkin supaya cepat saya jelaskan bahwa informasi itu kan data udah diolah. Nah, yang udah diolah berarti kan bukan hanya nilai. Yang udah jadi informasi itu nilai tadi diolah menjadi apa? IP. Ya kan? Kalau tadi nilai A informasi berarti hanya lulus tidak lulus. Nah, sambil ngajar Pak. Nah, kalau jadi informasi kan itu kayak IP misalnya ya. IP Anda kan gabungan dari nilai A tadi bobotnya 4, SKS-nya 2, berarti 8 ya. Terus nanti mata kuliah yang lain nilainya B, bobotnya 3 dikali SKS-nya dan seterusnya. Nah, sehingga keluar IP. Nah, IP ini kalau Anda nerima informasi itu kan kalau IP-nya di atas 3,5 kan bisa ngambil mata kuliah lebih banyak ya semester berikutnya. Atau kalau misalnya ada peluang beasiswa, nah ini kan bisa diajukan. Jadi tidak hanya lulus tidak lulus ya. Nah itu ya penjelasannya. Ada pendapat yang lain silahkan. Ya, jadi bedanya itu ya. Jadi kalau tadi nilai A adalah data akan menjadi informasi ketika diolah menjadi IP. Nah, terus ini nih ada catatan. Si informasi tadi diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima. Seperti IP. Kalau Anda ngerti ngitungnya, maka ketika Anda memiliki IP 3,5 atau ada yang 2 atau dan ada yang 2,5 dan lainnya pasti akan bereaksi berbeda. Tapi kalau nggak ngerti ya sama aja. Dulu ada mahasiswa saya juga IP-nya 1,5 ketawa-ketawa aja gitu ya. Padahal itu udah masuk ke jalur yang mungkin nanti arahnya ke DO kalau dia tetap di bawah 2. Nah itu ya. Jadi informasi harus dimengerti. Nah dulu ada kasus yang lain, ada orang tua mahasiswa marahin anaknya karena IP-nya 3,7. Kan anaknya jadi nggak terima kan. Padahal dia termasuk yang istilahnya jalur cepat, dia udah tugas akhir. Akhirnya mogok kuliah. Nah, kenapa ibunya marahin anaknya? Nah, setelah saya tanya, ternyata dia salah pengertian gitu ya. Bahwa setelah saya tanya, kalau menurut ibu IP itu harus berapa? Kata ibunya ya harus 8, 10, kan nggak ada IP 8, 10 ya. Nah, itu berarti dia tidak mengerti terhadap informasi. Nah, maka ngambil keputusannya akan salah. Gitu. Itu ya definisi informasi. Oke. Kemudian ini menurut Werner, jadi kalau dulu kan mungkin yang Anda ketahui kalau sumber daya informasi, sumber daya di perusahaan itu kan ada 5M ya. Man, mesin, method, money, satu lagi material. Nah, sekarang informasi itu jadi sumber daya juga gitu. Kalau misalnya organisasi itu menguasai informasi apapun, maka dia akan lebih unggul dibandingkan perusahaan lainnya, termasuk di masing-masing unitnya. Nah, itu bahwa informasi menjadi sumber daya, jadi tidak hanya 5M tadi. Nah, kemudian ini berikutnya adalah model umum sistem
komunikasi. Nah, jadi informasi itu harus sampai dari sumber ke tujuan secara utuh. Jadi kalau misalnya dari sumbernya A, di tujuan jadi A plus, nah maka ini akan terjadi penyimpangan ya, informasi jadinya bias. Kayak sekarang kan banyak yang hoax gitu ya. Kemarin saya dapat informasi Megawati meninggal dunia. Nah, di videonya benar ada orang punya pendapat dan lain-lain. Nah, mungkin itu ada yang sengaja membelokkan. Setelah kita cek, ternyata memang bukan. Nah, itu kalau di model komunikasi, sistem komunikasi, oke, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi terganggu internetnya. Oke, sudah muncul ininya, gambarnya. Sudah muncul belum gambarnya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Saya lanjutkan ya. Tadi informasi dari sumber sampai tujuan itu harus sama. Nah, bagaimana supaya sama? Maka di sini ada media-media yang menyampaikan informasi dari sumber ke tujuan ini harus sama. Jadi dari sumber biasanya ada pemancar atau encoder, kemudian masuk ke saluran, nanti dari saluran ada penerima atau decoder, nah, sampai ke tujuan. Nah, biasanya yang membuat informasi itu nyampe ke tujuan berbeda karena ada gangguan dan distorsi di salurannya. Nah, seperti kalau kita pakai handphone misalnya, kayak barusan, tiba-tiba putus ya karena ini salurannya terganggu. Nah, handphone makin bagus biasanya makin bisa memancarkan atau mengirim informasi dari kita lebih bagus atau lebih sempurna. Begitu juga kalau kita menerima informasi. Nah, tinggal masalah salurannya ya. Salurannya ini akan diperbaiki dan diusahakan yang terbaik oleh media penyampaian informasi. Kalau misalnya dunia seluler ada Telkomsel dan lain-lain. Nah, biasanya untuk jaringan tertentu sekarang yang paling kuat tuh di Telkomsel. Ya. Nah, ini gangguan-gangguan ini nanti akan diatasi secara teknologi. Bagaimana supaya tadi tidak putus nyambung gitu ya. Nah, ini makanya ketika kita menggunakan sistem perbankan misalnya, sistem perbankan itu nggak boleh nih saluran ini terganggu karena di situ ada lalu lintas uang gitu ya. Makanya bank-bank itu atau ATM itu menggunakan satelit langsung ya, pakai parabola. Kita bisa lihat kalau ada ATM pasti ada parabola. Nah, karena ini salurannya lebih aman untuk lalu. Terputus lagi, nyambung lagi ya. Nah, itu saluran itu ya. Jadi ini terganggu karena saya pakai jaringan handphone. Jadi biasa kalau stabil pakai kabel. Oke, itu mungkin untuk sistem komunikasi. Nah, begitu juga di dalam sistem informasi ya. Jangan sampai informasi yang dari diolah itu berbeda. Nah, ini terjadi juga di dalam sistem sikap gitu ya. Saya ada keluhan dari mahasiswa saya ya.
itu dia nilainya berbeda gitu ya. Antara yang di KRS dengan yang di situ. KHS mungkin ya dengan yang di situ. Nah itu mungkin harusnya kalau sumbernya sama, mahasiswa mau lihat dari manapun harus sama gitu ya. Begitu juga tadi perwalian yang sampai di KRS 10 tapi di situ cuma 9 gitu ya. Nah itu yang mungkin harus dihindari untuk terjadinya bias atau distorsi. Nah ini juga yang sangat penting ya, di dalam menyampaikan informasi ini harus berkualitas ya. Jadi kualitas informasi itu terbagi atas akurat, tepat waktu, lengkap, relevan, mengurangi ketidakpastian. Nah, jadi informasi dikatakan berkualitas jika informasi yang disampaikan akurat. Jadi kayak tadi misalnya IP 3,5, dimanapun nanti dihitung secara manual pun harus sama 3,5. Nah begitu juga di bank pasti ya. Kalau saldonya sekian ya dimanapun dilihat harus sama ya. Itu akurat. Kemudian informasi harus tepat waktu. Jadi kalau informasi disampaikan terlambat, maka keputusan juga akan terlambat walaupun dia akurat gitu ya. Seperti misalnya informasi nilai UTS misalnya. Nilai UTS akurat. Sama dosen karena ingin akurat begitu dulu sampai sampai selesai, tapi terlambat menyampaikannya. Misalnya pas mau UAS baru dibuka nilai UTS-nya. Nah itu tentu nggak berarti apa-apa. Nah, fungsinya UTS itu supaya si mahasiswa bisa pasang strategi lebih bagus lagi supaya kalau nilainya kurang dia bisa ngejar kekurangannya sehingga waktu UAS bisa lebih bagus. Nah, begitu juga di perusahaan, misalnya kerugian perusahaan atau penjualan yang menurun, akurat diolahnya tapi disampaikan terlambat, ini nanti akan salah ngambil keputusannya. Misal penjualan menurun tapi di perencanaan produksinya malah konstan atau meningkat, dan akibatnya nanti akan banyak produk yang sudah dibuat itu tidak terjual gitu ya. Nah kemudian informasi juga harus lengkap ya. Jadi informasi itu harus lengkap, jadi jangan sepotong-potong informasi disampaikan. Seperti misalnya kalau Anda dikasih informasi, Anda selamat IP-nya 3,7, kira-kira seneng nggak IP-nya 3,7? Seneng nggak kira-kira? Seneng ya. Nah itu kira-kira udah lengkap belum informasinya kalau hanya IP-nya aja yang disampaikan? Belum Pak. Ya, udah lengkap belum? Ya, itu kayaknya kan belum lengkap. Kalau IP 3,7 padahal Anda baru lulus misalnya atau raihan SKS-nya baru 10 misalnya, sementara yang lain udah 50. Nah, berarti kan itu bukan prestasi kan. Jadi informasi lengkap itu kalau informasinya IP, nah yang membuat kualitas informasinya sesuai itu antara IP dengan raihan SKS, itu maka akan menjadi satu informasi yang lebih lengkap. Nah, jadi informasi berkualitas tadi ada lengkap, kemudian relevan. Relevan itu disampaikan kepada orang yang memang berwenang, jangan disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan gitu ya. Misalnya laporan keuangan disampaikan kepada Anda misalnya karyawan. Nah itu dari sisi keterbukaan iya, transparansi iya. Nah kira-kira kalau Anda bekerja kemudian disampaikan laporan keuangan perusahaan, akan senang atau enggak?
kalau bukan ya seneng bagus. bagus. Nah itu kalau informasinya atau laporan keuangannya juga bagus, perusahaannya ya sehat, untungnya banyak. Nah kalau ternyata sedang menurun bagaimana? Akan seneng apa enggak? Apa? Enggak kan? Akan khawatir, saya di PHK enggak gitu ya. Ya. Nah jadinya sebenarnya kan untuk karyawan itu bukan itu yang perlu. Jadi itu mah tugas pimpinan gitu ya, untuk menjamin bahwa semua karyawan tetap bisa digaji sesuai dengan haknya. Nah jadi yang dimaksud relevan itu jadi kalau misalnya tidak diperlukan ya jangan disampaikan informasinya ke yang pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau yang ya kebutuhan informasinya nggak sampai ke situ gitu ya. Yang Anda perlu ini kan hanya ini sekarang lagi kondisi menurun, apa yang Anda lakukan, tapi Anda dapat jaminan untuk tetap menerima gaji misalnya itu ya. Nah, kemudian mengurangi ketidakpastian. Nah, informasi itu yang disampaikan harus mengurangi ketidakpastian. Jadi kayak tadi misalnya penjualan menurun. Nah, penjualan menurun itu mengurangi ketidakpastian. Misalnya tadi ketika membuat rencana produksi, maka dia akan menurun juga nanti rencana produksinya. Itu ya. Nah, kayak berikutnya. Atau ada pertanyaan dulu sampai sini? Saya mau bertanya, Pak. Ya, soal informasi berkualitas, jika penjaminnya akurat harus tepat waktu dan lengkap. Contoh tadi yang Bapak alami ketika ada masalah saluran yang menghambat komunikasi, saya mau bertanya soal ketertinggalan tentang kualitas sinyal, Pak. Di saat kita di mana membutuhkan sinyal yang kuat untuk bahan belajar, terus di dunia digital juga kan Indonesia udah mulai maju nih. Kenapa Indonesia masih kalah dari negara tetangga untuk masalah sinyal gitu, kualitasnya? Ya, pertama bandingkan luas wilayah. Ya, ke Singapura kan mungkin sama dengan Jakarta ya. Jadi investasinya bisa langsung ke teknologi yang besar gitu ya, yang paling terbaru gitu ya. Jumlah penduduk juga ya sekitar Jakarta lah. Malaysia juga sama. Nah, jadi mereka banyak kan daratan kan ya. Nah, Indonesia kan luas cakupannya. Nah, jadi dibagi-bagi itu investasinya. Nah, sekarang itu kan sedang gencar-gencarnya yang bakti komunikasi itu membangun di jaringan-jaringan yang terpencil gitu ya. Nah, sekarang dari sisi investasinya sebenarnya untuk jalur-jalur gemuk gitu ya, itu mereka udah menyediakan informasi seperti Telkomsel kan sekarang udah arah ke 5G ya, ke 5G. Nah, cuman balik lagi sekarang penggunanya kan banyak. Terus juga jumlah BTS-nya. BTS mungkin misalnya daerah sekarang tempat akses mungkin agak jauh dari BTS gitu ya, sehingga tadi sinyalnya naik turun. Jadi banyak faktor sebenarnya ya. Jadi kalau teknologi, kalaupun misalnya kita udah pakai teknologi yang terbaru, tapi kalau penggunanya banyak, seperti ini jadi kantor dan konsultan ya, di Jalan Masmi, ketika nggak sedang Zoom meeting, itu internet lancar. Ketika sedang Zoom meeting, maka internetnya gangguan. Kadang itu tadi, tidak stabil internetnya. Nah, karena penggunanya banyak. Nah, jadi kapasitasnya yang tadi cukup jadi nggak cukup. Nah, satu lagi ini tadi kebutuhan kapasitas kan pakai Zoom itu, apalagi kalau pakai video ya, itu akan makan energi yang lebih besar. Ya. Jadi itu jawabannya ini banyak faktor. Secara teknologi informasi ya sudah sampai ke kita, 5G juga sudah nyampe, tapi
dari sisi penggunanya itu masih banyak gitu yang terlalu banyak dari kebutuhannya. Itu mungkin ya jawabannya. Cukup terjawab atau masih? Ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Nah, ini berikutnya mungkin ini nilai dan umur informasi. Ini seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan juga, walaupun sepintas ya. Apa itu nilai informasi? Nilai informasi adalah nilai perubahan tingkah laku keputusan yang disebabkan oleh informasi dikurangi pengorbanan atau biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, jadi nilai informasi adalah nilai dari perubahan tingkah laku keputusan. Nah, analogi yang gampang gini, ketika Anda ingin membeli mobil, kalau Anda membeli mobil, atau contoh yang nyata itu ya, dulu waktu awal-awal Krismon, Pak Bram itu mau beli mobil. Dia punya uang, kemudian mau beli mobil, waktu itu Kijang Super. Kemudian dia beli sendiri, dia cek, lihat bodinya mulus, biasanya kemudian ya udah cocok lah dari sisi bodinya, kemudian dari sisi mesin, yang dia tahu kalau suara mesinnya halus, maka itu berarti mesin masih bagus. Gitu. Udah, itu aja yang kriteria yang dia terapkan untuk membeli mobil. Kemudian jadi transaksi beli mobil. Nggak ada masalah kan berarti. Nilai keputusannya dengan informasi 2 tadi, dia langsung memutuskan untuk membeli mobil tadi ya. Nah, tapi ternyata setelah 3 bulan dipakai, mobil harus ganti oli. Nah, ketika ganti oli, ternyata mesinnya tuh udah harus turun mesin, kata montirnya. Karena setelah diganti olinya, ternyata bunyi mesinnya tuh berisik gitu ya. Nah, artinya apa? Ternyata suara mesinnya yang halus tadi, bukan karena mesinnya bagus, ternyata penjualnya nakal. Jadi oli mesinnya diganti dengan oli gardan yang kekentalannya lebih tinggi. Nah, dia untuk menghindari atau mengurangi suara berisiknya mesin gitu karena mesinnya rusak. Berarti kan harusnya Pak Bram itu ketika mau beli mobil, dia harusnya bawa montir. Yang montir ngerti betul kalau misalnya suara mesin atau mesin yang bagus itu bukan hanya dari suaranya, tapi dilihat dari salah satunya misalnya knalpotnya. Kalau knalpotnya warnanya putih, berarti pembakarannya masih bagus karena oli tidak tercampur. Nah, jadi dikaitkan dengan nilai informasi adalah ketika Pak Bram sendirian, maka dia memutuskan beli, tapi resikonya dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk turun mesin tadi. Ya, itu ya. Jadi keputusan ketika nggak bersama montir, dia tetap beli, tapi ada risiko atau dia harus mengeluarkan biaya tambahan untuk turun mesin ya. Nah, kemudian kalau dia bawa montir, maka dia bisa dikasih tahu oleh montir bahwa ini harus turun mesin. Jadi nanti Pak Bram bisa mutusin atau bisa nawar harganya. Jadi nawar harganya kalau misalnya paling dekat ya dipotong dengan biaya turun mesin. Kalau misalnya waktu itu turun mesin 600.000, maka dia bisa minta harganya diturunkan 600.000. Nah, nilai informasinya berapa?
yaitu 600.000 dikurangi 100.000. Jadi untuk bayar memontir misalnya 100.000, maka nilai informasinya adalah 600.000 dikurangi 100.000, jadi 500.000 itu nilai informasinya. Nah itu nilai informasi. Jadi banyak definisinya. Seperti misalnya kalau nilai Anda KHS gitu ya, KHS Anda dikumpulkan enggak, diarsipkan enggak nilai-nilai Anda? Iya Pak. Diarsipkan. Ya. Nah, kira-kira untuk apa kalau nilai Anda diarsipkan? Untuk mengetahui jumlahnya Pak, Jumlahnya. Nah, itu masih belum dikatakan nilai informasi. Nah, jadi nilai informasi itu kalau suatu waktu misalnya anggaplah amit-amitnya ada masalah dengan server, dengan database yang ada di Unpas misalnya ya. Nah, berarti kan nilai Anda hilang kan? Nilai Anda hilang. Jadi upaya Anda untuk ikut kuliah misalnya 1 semester dapat nilai itu nggak ada buktinya. Kan kalau di rata-rata misalnya antara A, B, C, D, E misalnya, ya udahlah diinikan oleh kebijakan misalnya udah B semua, kan rugi kalau Anda dapat nilai A gitu ya. Nah, jadi nilai informasi itu adalah ketika arsip nilai Anda kumpulkan itu udah jadi bukti sah bahwa Anda memiliki nilai kelulusan untuk setiap mata kuliah. Maka ketika ada masalah dengan database di institusi, Anda bisa tunjukkan, saya sudah lulus nilai PSI misalnya dapat A. Nah, itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, itu nilai informasi. Jadi mengurangi atau bisa mewakili perjuangan Anda selama 1 semester. Bahkan selama beberapa tahun sampai terakhir ya. Nah, itu nilai informasi. Kemudian nilai informasi yang lain ya. Analoginya ya. Ketika teman saya naik bis, itu dia mengumpulkan karcis bisnya. Kira-kira berguna nggak ya karcis bisnya? Kalau menurut saya sih nyampah gitu ya. Nah, ternyata setelah saya tanya, kenapa kamu ngumpulin karcis bis? Saya pikir koleksi, ternyata enggak. Jadi kalau menurut orang hukum, karcis bis itu adalah bukti hukum bahwa ketika dia nanti satu waktu dituduh melakukan tindakan kriminal, maka itu karcis bis itu menjadi alibi. Karena di karcis itu ada nomor serinya. Jadi kalau misalnya dia dinyatakan terlibat tindakan kriminal, maka ketika dia naik bis pada jadwal tindakan kriminal tersebut bisa tunjukkan dengan buktinya naik bis dengan karcisnya tadi. Nah, itu ada nilai informasi ya. Nah, berbagai macam bentuk nilai informasi. Banyak, ada contoh yang lainnya juga. Nah, kalau di perusahaan apa? Ketika perusahaan ingin membuat strategi penjualan ke depan, nah maka nilai informasinya itu semua data diolah. Nah, untuk mengolah data kan ada upaya ya. Misalnya mengundang konsultan atau tenaga ahli atau ada orang dalam yang ahli untuk mengolah data tersebut, nah sehingga nanti perusahaan akan berubah ini ketika misalnya ini banyak peluang yang bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Jadi ketika tahu banyak peluang, maka perusahaan bisa memproduksi lebih banyak. Ya. Nah, itu nilai informasi ya. Sehingga dengan upaya mengolah data tadi, maka ini bisa membuat keputusan yang lebih banyak. Nah, kalau sekarang apa nih nilai informasi yang up to date ya dikaitkan dengan
4G atau big data. Ketika perusahaan ini mengolah data-data transaksi dan sebagainya gitu ya, seperti di online gitu, maka dia bisa tahu perilaku dari konsumen. Misalnya perusahaan kayak kemarin Shopee 99 ya, dia membuat promo itu nggak sembarangan, pasti diolah dulu. Konsumen itu akan bertransaksi sampai senilai berapa, sehingga berani membebaskan ongkir, kemudian memberikan diskon yang cukup besar. Nah itu udah dihitung gitu ya. Ya dengan tadi big data, semua data diolah, jadi baik data dari Shopee sendiri maupun data-data pesaing, karakteristik dari konsumennya. Nah itu akan membuat keputusan yang tepat untuk membuat program tersebut. Nah sehingga semua pihak yang terlibat, termasuk mitra-mitra juga bisa yakin gitu harus menyediakan stok sebanyak berapa banyak gitu. Nah itu nilai informasi ya. Nah sekarang umur informasi. Yang informasi adalah lamanya informasi disimpan atau dipelihara dalam satu sistem informasi. Jadi berapa lama informasi itu disimpan. Kalau seperti nilai Anda di sistem informasi akademik, apakah harus selamanya disimpan di situ? Nah tentu kalau selamanya simpan di situ, maka akan mengganggu pengolahan data ya, transaksinya. Nah maka di sini harus dihitung umur informasinya. Termasuk bank. Bank itu kalau dulu kayak BCA atau bank yang lain bisa 3 bulan transaksi itu mesti kita akses, bisa kita print gitu ya sendiri. Tapi sekarang dengan banyaknya transaksi, maka itu nggak memungkinkan lagi gitu ya untuk dikelola sampai 3 bulan. Maka sekarang itu data transaksi kita yang aktif yang bisa diakses itu sebulan. Jadi di setiap bank gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau minta 3 bulan sebelumnya atau minta bahkan setahun sebelumnya bisa, tapi harus melalui proses ke customer service dan lain-lain. Itu ya umur informasi. Ini ada rumusnya nanti saya sampaikan materi yang perhitungan rumusnya ya. Kalau di sini mungkin nggak ada. Berikutnya bagaimana cara meringkas informasi. Yang pertama ada agregasi. Nah, agregasi itu adalah bagaimana informasi itu dikelompokkan ke kelompok yang lebih besar. Misalnya kalau di Telkom, di root itu atau direksi bicaranya bukan lagi targetnya itu rinci gitu, misalnya berapa perlu kabel, berapa perlu yang telepon, berapa perlu sentral telepon dan lain-lain ya. Itu bicaranya nggak lagi detail, cukup diwakili dengan satuan sambungan. Ya, kalau Telkomsel kan satuan sambungan frekuensi. Kalau yang telepon rumah, satuan sambungan telepon tetap gitu ya. Nah itu diagregasi di kelompok besarnya. Jadi dikelompokkan yang besar. Nah itu dibuat laporannya sehingga hanya laporan-laporan yang kelompok besarnya saja yang disampaikan. Nah kemudian di yang lain bisa perusahaan batu bara satuannya ton gitu. Jadi misalnya untuk batu bara diproduksi berapa ton atau berapa miliar ton dalam setahun gitu, targetnya ditingkatkan jadi berapa ton, angkutannya berapa ton dan lain-lain, semua satuannya dalam ton. Jadi caranya seperti apa menggalinya, kemudian mengangkutnya itu tidak dilaporkan di sini. Nah, cara yang kedua meringkas informasi adalah dengan cara statistik, jadi dibikin statistiknya.
Jadi statistik dibikin grafiknya, kayak sekarang itu kan yang itu tuh yang bagus, yang apa, pandemi itu kan. Kalau data rincinya kan setiap hari ada yang kena, itu dilaporkan. Nah, kita kan nggak melaporkan kita berobat di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, rumah sakit menerima, kemudian nanti dilaporkan. Nah, itu kan rinci, di setiap daerah bisa beda-beda gitu ininya. Nah, yang disampaikan itu statistiknya. Kayak sekarang per hari itu berapa yang kena, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal, total berapa. Trennya seperti apa. Nah, dengan statistik maka kita bisa tahu, oh ini sekarang sudah turunkan ke PPKM level 3. Nah, sebenarnya udah turun lagi. Nah, sehingga mulai dibuka. Nah, dari situ kan ada kebijakannya dibuka, ada wisata mulai dibuka, mal mulai dibuka dengan persyaratan tertentu ya. Termasuk nanti konser musik dibuka. Nah, ini karena statistik, maka informasi yang tadi rinci gitu ya bisa dibaca secara lebih mudah. Nah, kemudian dipadatkan. Jadi dipadatkan tuh informasi-informasi yang penting saja yang ditampilkan. Ya. Jadi yang nggak penting-pentingnya ya udah dibuang saja. Nah, kemudian bisa dengan deskripsi narasi. Jadi deskripsi narasi itu dengan kriteria tertentu, maka nanti akan bisa dideskripsikan. Misalnya kayak teman saya tuh kena COVID itu masuknya ke berat sedang. Ada berat sekali, mungkin ada berat sedang, ada berat ringan. Tapi ada yang sedang, terus anaknya apa? Ada yang ringan, anaknya apa? Nah, jadi dengan itu nanti secara keseluruhan ini akan dikelompokkan kemana gitu, lebih berat kemana. Nah, mungkin bisa dikaitkan dengan statistik ya kesimpulannya. Misalnya gini, perusahaan itu dalam keadaan sehat apa tidak? Nah, kalau kita baca laporan keuangan kan itu banyak rasio-rasionya ya. Nah, sehingga kita bingung gitu ya, nggak semua orang ngerti berdasarkan rasio keuangan itu bagus apa enggak gitu ya, kesehatan perusahaannya. Nah, makanya setelah dibuat diskriminasi oleh ahli, maka yang muncul misalnya perusahaan dalam keadaan sehat. Maka kita cukup membaca itu atau direksi membaca itu, oh ya perusahaan dalam keadaan sehat atau keadaan baik gitu. Ini akan lebih mudah informasi yang diterima. Jadi di laporan keuangan yang cukup banyak itu jadi diringkas ya. Kemudian, nah ini bentuk-bentuk laporan. Bentuk laporan bisa berbentuk grafik, misalkan penjualan trennya meningkat, atau sedang, atau menurun gitu ya. Nah ini dalam bentuk grafik ini lebih mudah, atau berbentuk persentase, pakai pie chart ya, yang produk yang paling banyak laku yang mana gitu ya. Nah, banyak ini grafik yang bisa kita gunakan pakai Excel juga ada, tapi di sistem informasi biasanya ada juga fasilitas ini. Nah ini bisa dengan gambar juga. Tadi bisa juga dengan deskripsi narasi, bisa dengan gambar. Nah kalau dengan gambar, misalnya ini apa? Kalau dengan gambar, misalnya kita apa? Nah, kalau misalnya ada perusahaan, nanti outputnya itu keluar gambar ini kayak emoticon. Tadi ya tentang sehat enggaknya perusahaan. Maka kalau gambarnya seperti ini kan berarti oh perusahaannya lagi biasa-biasa aja gitu ya. Tapi kalau digambarkan seperti ini, nah, maka kita tahu oh perusahaan lagi banyak untung gitu ya. Atau sebaliknya, kalau digambarkan seperti ini, nah berarti perusahaan lagi apa namanya, lagi nggak beruntung gitu ya.
Nah ini kalau dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk gambar-gambar yang lain. Yang sekarang mungkin banyak caranya. Nah bentuk yang lain adalah dalam bentuk tabel. Ini juga biasa disampaikan dalam sistem informasi. Bentuk tabel ini udah umum ini kan. Misalnya tadi data penjualan ada tahun atau bulan, kemudian ada deskripsi bulannya, ada volumenya ya. Ini dalam bentuk tabel. Atau dalam bentuk pernyataan keuangan. Jadi tadi ada rasio-rasio, misalnya likuiditas, kemudian rasio keuangan, profitabilitas dan lain-lain. Nah ini bentuk laporan. Oke, kemudian ini ada, ini tinggal 2 slide lagi. Ada laporan, jenis laporan itu adalah laporan periodik, ada laporan indikator kunci, on-call report, laporan khusus, dan exception report. Nah ini bentuk-bentuk laporan yang jenis-jenis laporan yang biasa kita buat di dalam informasi, sistem informasi. Ini laporan periodik, kita ada laporan harian, mingguan, bulanan, 3 bulanan, semesteran, tahunan. Nah itu tinggal kita buat schedule-nya. Nanti secara otomatis akan keluar laporan tersebut dengan isi data tentu berbeda ya, bukan laporan harian dengan laporan mingguan dan laporan bulanan itu sama gitu ya, cuma beda jumlahnya aja. Nah jadi nanti kalau laporan periodik, laporan mingguan itu berarti selama seminggu transaksi itu dijumlahkan. Kemudian kalau laporan bulanan selama 1 bulan itu transaksi dijumlahkan dalam satuan bulan. Nah itu laporan periodik gitu. Nah kalau indikator kunci ini laporan-laporan yang tentu menjadi indikator kunci saja yang disampaikan. Misalnya ketika penjualannya menurun sampai titik tertentu gitu, yang ini misalnya biasanya ada lampu hijau, kuning, merah. Nah ketika titik kuning itu dilaporkan ini kondisinya kok menurun gini. Itu dilaporkan ketika mulai titik kuning. Jadi kalau perusahaan udah dapat laporan di titik kuning, maka perusahaan akan membuat strategi yang tertentu gitu ya. Nah ini kalau indikator kunci. Nah itu indikator-indikatornya tergantung perusahaan punya atau mendefinisikannya. Nah tapi ketika indikator titik tertentu tercapai, maka itu laporan akan muncul. Nah ada on-call report. On-call report itu misalnya gini. Contoh yang gampang yang saya suka kasih ini. Kalau misalnya Wadek 3 atau Wadek 1 ingin mencari calon penerima beasiswa. Jadi beasiswa itu biasanya kan yang pertama dilihat IPK. Kemudian angkatan ya. Angkatan. Kemudian mungkin ada penghasilan orang tua. Nah ini kalau on-call report, kita bisa checklist semua dengan batasannya, atau hanya sebagian aja. Misalnya kalau kita perlunya IP-nya aja, maka IP kita checklist, masukin IP 3,5. Maka semua masa yang IP-nya 3,5 atau di atas 3,5 itu akan muncul di laporan. Nggak dilihat angkatan dan sebagainya, tapi bisa dipersempit. Misalnya IP 3,5, angkatannya misalnya angkatan sekarang 2022, mungkin angkatan 2020
20 misalnya ya. Nah, maka akan tersortir gitu. Oke, itu ya yang ini. Nah, kemudian untuk laporan khusus dan exception report nanti akan saya jelaskan berikutnya. Oke, itu untuk laporan ya. Untuk laporan. Oke. Sekarang untuk ini ya apa sekarang untuk yang terakhir itu adalah komponen sistem informasi ya. Ini ada 3, ada management reporting system, information retrieval system, dan database management system. Jadi ini yang selalu ada di dalam sistem informasi. Jadi bagaimana sistem manajemen pelaporannya. Tadi ada periodik, ada yang apa jenisnya bisa seperti ini ya tadi yang disampaikan. Nah ini di manage sehingga setiap saat atau kondisi tertentu laporan itu bisa muncul secara otomatis. Kemudian informasi sistem retrieval informasi. Jadi informasi sistem untuk mengambil informasi. Nah, ini ada tekniknya, ada kriterianya, bagaimana informasi itu dikumpulkan ya, dan kemudian diolah. Nah, dan ini yang nggak kalah penting ada sistem manajemen database. Jadi bagaimana data-data ini kita kelola, mau terpusat atau terdistribusi atau mau dengan cara-cara tertentu dikelolanya. Nah ini ada nanti akan dijelaskan tersendiri yang ke DBMS ini atau Database Management System. Nah, mungkin materi hari ini sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan belum ditutup. Silahkan. Dari saya ada Pak. Ya silahkan. Misalnya tadi tentang transaksi gitu supaya kalau misalkan sebuah platform atau misalkan perusahaan kayak membuat promo kayak gitu, mungkin dari segi statistik dari customer mungkin meningkat, tapi dari segi keuntungan si perusahaan itu mengalami kerugian atau misalkan keuntungan Pak. Ya itu kan nanti akan dicari titik optimalnya di mana. Kan kayak promo itu ada strateginya ya. Jadi kita keterbatasan keuangannya seperti apa. Nah makanya kalau kita punya udah ngolah data menjadi informasi, maka kita akan membuat strategi yang tepat gitu ya. Misalnya gini, saya dulu pengalaman mengelola satu sekolah yang belum terkenal, itu tahun 96, itu daerahnya di Bandung Selatan. Kita tahu gitu ya, kita punya sukses rasio gitu kan, dari data yang lalu, kita secara statistik ada sukses rasio itu 1:200. Jadi kalau kita sebar 200 brosur, maka dari 200 akan satu yang akan mendaftar ke kita. Ya. Nah, sekarang dibalik, saya punya target 200 mahasiswa. Berarti kalau saya ingin dapat 200 mahasiswa, saya harus menyebarkan 200 kali 200, 40.000 brosur ya. Nah, waktu itu harga satu brosurnya 1.000. Berarti supaya saya dapat 200 mahasiswa, berarti saya harus mengeluarkan biaya 40 juta untuk brosur saja, belum buat ngirimnya. Ngirim juga satu lembar brosur atau satu alamat itu 1.000 gitu ya. Berarti kan 80 juta. Nggak cukup kan? Ya. Kalau saya punya anggaran, padahal waktu itu 25 juta, nggak cukup kan? Nah, maka kita olah lagi data mahasiswa kita. Kira-kira yang paling banyak itu
mahasiswa dari mana saja. Nah, ternyata dari Lampung banyak, terus dari daerah Majalaya, Soreang yang gitu juga banyak, dari Garut juga ada. Nah, maka kita fokuskan ke daerah situ gitu, penyebaran brosurnya. Di Bandung ada, tapi pasti kita akan kalah sama perguruan tinggi yang udah ada. Ya, maka kita bisa membuat jumlah brosur yang lebih sedikit, tapi pasarnya ya kita sesuaikan dengan pasar penyebaran brosur yang pasar kita gitu. Nah, sehingga saya dengan 25 juta pasang iklan di koran, juga sempat tuh 2,5 juta, itu saya dapat 200 mahasiswa. Nah, begitu juga di perusahaan gitu ya. Perusahaan itu kan kalau mau promosi kayak tadi di online gitu ya, nah, tentu dia harus hitung betul ya, harus ada data yang diolah jadi informasi dan juga keterbatasan dari keuangan kita ya. Nah, perlunya informasi itu. Jadi kita bisa membuat strategi yang tepat. Itu ya kira-kira. Terjawab atau masih belum? Silahkan. Udah Pak, makasih Ya, Pak. ya sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Kan ini Pak sekarang tuh lagi rame-ramenya kebocoran data ya Pak, yang data vaksin kalau nggak salah. Nah itu tuh Pak cara untuk menanggulangi agar tidak terjadi bocor lagi itu gimana sih Pak? Ya, yang pertama adalah pengamanan data ya. Jadi pengamanan data itu ya harus bertingkat. Nah, fungsinya password kan tahu ya. Itu untuk supaya tidak sembarangan orang bisa akses data kita. Seperti misal tadi pagi ya, saya kemarin itu udah upload ada file-file ini lagu-lagu yang diminta oleh salah satu manajer artis di Jakarta yang dia kehilangan arsip lagu-lagunya, jadi minta dari saya, kebetulan saya punya koleksinya. Nah, ketika saya kirim ke dia kan pakai Google Drive ya, pakai Google Drive. Nah, maka ketika dia mau ngambil data di Google Drive saya, dia harus kita kasih akses. Nah, ternyata dari sebagian lagu yang saya kirim, dia nggak bisa akses. Jadinya dia minta ke saya untuk dikasih akses. Nah, itu kan salah satu ya. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk ke data Google Drive saya. Nah, karena Google Drive udah punya aturannya. Kemudian yang kedua, karena tadi saya lagi di jalan dan saya percaya sama orangnya, saya kasih itu supaya dia bisa membuka Google Drive saya. Saya kasih akunnya, saya kasih passwordnya. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia membuka Google Drive saya, si sistemnya tuh ngasih tahu ke saya, ini ada orang yang mau akses Google Drive saya, tapi di perangkat yang nggak biasa saya gunakan. Nah, maka dia ngasih semacam pilihan untuk memasukkan angka, ada 3 angka. Tadi suruh pilih 3 angka. Kalau itu betul saya, pasti saya akan tahu bahwa itu angka mana yang muncul di perangkat yang teman saya tadi buka gitu. Nah, karena nggak ada komunikasi dan saya kebetulan lagi di jalan, itu nggak bisa. Jadi teman saya nggak bisa masuk ke Google Drive saya. Nah, udah akhirnya Google Drive saya nggak bisa dibuka kan. Maka setelah ini, maka saya buka aksesnya dari laptop. Ya biar aja mendingan dia nggak usah masuk ke Google Drive saya, tapi saya kasih akses untuk dia bisa ngambil data dari saya. Hanya untuk view aja, tapi bisa download atau dikasih levelnya gitu sampai editor dan sebagainya. Nah itu jadi termasuk sekarang email saya itu karena dulu pernah ada notifikasi bahwa email saya ada yang sedang mencoba membuka email saya, itu lokasinya di Vietnam. Nah, maka saya disarankan untuk mengamankan.
email saya. Maka saya sekarang email saya itu dibuat bertingkat. Jadi ketika saya buka pun saya harus ada perangkat yang bisa mengecek itu betul saya atau tidak. Dan masuk ada kode-kode yang nanti di apa namanya kita harus entry. Nah itu pengamanan ya, bentuk pengamanan. Nah termasuk yang tadi itu sebenarnya bukan bocor, ada orang yang menduplikasi aplikasinya, atau ada orang yang mencoba mengambil itu, tapi katanya sih dari orang dalam. Jadi dari orang dalam dia bisa mengakses data itu, kemudian di-copy, nah dia bisa sebarkan gitu ya. Nah akhirnya itu jadi strategi. Memang ada orang yang senang menerobos pertahanan dari suatu sistem gitu ya. Nah termasuk di Unpas juga itu harus dijaga juga ya, jangan sampai ada orang yang menerobos, misalnya gini ya, kasarnya ada mahasiswa yang kreatif, yang jago, bisa masuk ke server nilai, karena merubah-rubah nilainya, kan bisa saja ya. Nah maka harus ada pengamanan. Jadi salah satunya informasi nilai yang Anda baca itu bukan dari server yang bisa dirubah. Jadi sistemnya hanya view aja, hanya melihat saja, dan itu di platform yang berbeda. Nah, jadi kalaupun Anda robah-robah ya tetap nilai aslinya nggak berubah. Itu hanya menampilkan saja. Dan mahasiswa dikasih aksesnya hanya melihat saja. Nah itu cara yang ini ya. Selain PIN, terus ada PIN bertingkat, pengamanan bertingkat. Ada juga ini hak otoritasnya itu hanya melihat dan sebagainya. Itu ya. Nah, jadi ada juga dari antivirus, kemudian ada sistem pertahanan tersendiri yang memang dibangun dan harus disiapkan oleh perusahaan untuk bisa bertahan dari serangan-serangan hacker gitu ya. Itu ada ilmunya tersendiri, ada security ya. Itu mungkin jawabannya. Terjawab belum? Jawab Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lainnya ada, silahkan. Ada 1425. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Pertemuan kedua ini, ya, mudah-mudahan saya memberikan wawasan lebih lagi untuk Anda. Bagus tadi banyak pertanyaan sehingga saya bisa kasih ilustrasi yang lebih banyak ya. Mudah-mudahan ke depan juga banyak pertanyaan. Kalau gitu saya tutup pertemuan hari ini dan sama-sama mengucapkan hamdalah. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.